Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kuliah sunnah yang dirahmati Allah, salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ubay bin Khalaf adalah saudara kandung dari Umayyah bin Khalaf, orang yang menyiksa Bilal bin Rabah yang tewas pada saat perang Badar, sementara Ubay bin Khalaf berhasil selamat dari perang itu. Ubay bin Khalaf adalah orang kaya raya dan terpandang. Dia sering melontarkan hinaan kepada Rasulullah SAW dan para sahabat pada saat di Mekah sebelum hijrah. Bahkan beliau pernah berkata kepada Rasulullah, "Aku telah membesarkan seekor kuda yang telah aku beri makan dengan baik. Aku akan membunuhmu suatu saat ketika aku sedang menunggangi kuda ini." Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Insya Allah justru kamulah yang akan mati di tanganku." Sebelum lanjut kisahnya, jangan lupa subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan amalan, doa, syirah nabawiyah, dan share-share Islam. Simak videonya sampai habis agar paham makna dan fadilah dari kisah ini. Suatu ketika, perang Uhud pun pecah. Ubay berada di barisan kaum Quraisy. Ia sudah berada di atas kuda yang ia janjikan akan ia pakai saat membunuh Rasulullah. Dia berkata, "Jika Muhammad tidak terbunuh hari ini, maka aku tidak akan selamat." Ubay terus meneriakannya berulang-ulang di barisan, tanda ia bersungguh-sungguh hendak membunuh Rasul. Pada akhirnya ia berhasil menemukan Rasulullah di antara barisan muslimin. Ubay pun maju dan berusaha menyerang. Para sahabat yang melihat Ubay mengarah ke arah Rasulullah, para sahabat lantas pasang badan dan hendak menghabisinya. Namun Rasulullah mencegahnya. "Biarkan dia." Sampai akhirnya Rasulullah dan Ubay bin Khalaf saling berhadapan dan jarak yang cukup dekat dengan pedang Ubay yang telah terhunus. Rasulullah SAW kemudian mengambil lembing atau tombak dari salah satu sahabatnya, yaitu Haris bin Asimnah. Kemudian lembing itu dilempar dengan mengarah ke Ubay dan berhasil sedikit melukai lehernya. Ubay terkejut akan serangan itu dan terjatuh dari kudanya. Ia kemudian mundur dan nampaknya mental Ubay seketika runtuh akibat lemparan tombak Rasulullah SAW tadi. "Muhammad telah membunuhku, Muhammad telah membunuhku," kata Ubay mengadu para pasukan Quraisy. Pasukan Quraisy melihatnya dengan bingung karena yang mereka lihat Ubay hanya mengalami goresan kecil di dekat lehernya dan tidak perlu dikhawatirkan. Namun Ubay bersikukuh, "Muhammad telah berkata bahwa ia akan membunuhku." Lalu Ubay meraung-raung kesakitan layaknya seorang yang terluka parah. Abu Sufyan saat itu sampai mencela Ubay dan mengatakan, "Jangan mempermalukan diri sendiri dengan meraung-raung hanya karena luka kecil," kata Abu Sufyan. Ubay lantas menjawab, "Tak tahukah kau yang mengakibatkan luka ini? Dia adalah Muhammad bin Abdullah. Demi Latta dan Uzza, jika penderitaan ini disebarluaskan ke seluruh masyarakat Hijaz, tak seorang pun akan selamat. Sejak saat ia menyatakan bahwa ia akan membunuhku, dan aku meyakini bahwa kematianku berada di tangan Muhammad. Jika saja dia meludahiku pada saat ia berkata hal itu, aku pasti sudah mati," kata Ubay dengan histeris dan ketakutan. Pada akhirnya Ubay menghembuskan napas terakhirnya saat perjalanan pulang menuju Mekah, tempatnya di sebuah tempat bernama Saraf. Ia adalah satu-satunya orang yang tewas secara tidak langsung oleh Rasulullah SAW. Luka tersebut tidaklah besar, hanya sebetan kecil, dan sebenarnya Ubay masih bisa berlari dan berbicara dengan pasukannya pada saat itu. Setelah itu Rasulullah diketahui tidak pernah membunuh orang lain sekalipun di medan peperangan.